Suatu ketika pada masa Nabi Muhammad SAW, itu ada seorang Rasul lagi ngumpul begini di masjid, ngobrol. Ketika ngobrol dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasul berpaling ke pintu masjid. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, datang seorang ahlu syurga. Semua mata berpaling ke pintu. Para sahabat, ini siapa yang dibilang masuk? Yang masuk hanya orang biasa. Dia jenggotnya basah karena wudu, netes. Lalu dia masuk, dia bawa sendalnya, ya. Lalu dia taruh. Orang lihat, siapa orang ini? Nggak ada yang istimewa sama orang ini. Ya. Dia bukan terkenal apa-apa. Akhirnya sahabat ngobrol lagi. Besoknya lagi kumpul lagi dengan Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Rasul tiba-tiba berpaling lagi ke pintu sambil beliau berkata, Ja'a rajulun min ahlil jannah. Akan datang seorang dari ahlu surga. Sahabat berpaling lagi ke pintu. Yang masuk siapa? Bapak Ibu sekalian, orang kemarin itu. Ini orang ini lagi. Sampai 3 kali. Setelah hari ketiga, ada seorang sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang terkenal beliau ini paling cepat kalau dalam masalah kebaikan. Dia kemudian datang sama orang tadi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh nggak nginap di rumah kamu? Dia bilang gitu. Boleh. Abdullah bin Umar, sahabat Rasul, sementara ini orang biasa. Lalu malamnya Abdullah bin Umar nginap di rumah orang itu. Ketika dia nginap di rumah orang itu, ditunggu sama Abdullah bin Umar. Ini mungkin apa amalnya? Nggak ada sesuatu yang istimewa. Dikiranya sholat tahajudnya dari jam 10 malam sampai pagi. Tahunya jam 10 malam tidur dia. Jam 12 Abdullah bin Umar bangun. Mungkin nih sholatnya dari tengah malam sampai pagi. Orang itu tidur. Cuman setiap kali dia bangun, dia bilang, Astagfirullah, astagfirullah. Tidur lagi. Astagfirullah. Kalau terbangun dia bilang begitu. Sampai jam sepertiga malam terakhir, jam 2, baru orang ini bangun. Sholat tahajud. Kata Abdullah bin Umar, kalau kayak gini mah gua juga bisa. Cuman biasa doang. Di kalangan sahabat itu kalau sholat sepertiga malam terakhir, itu semua hampir melakukan. Akhirnya ditunggu siangnya, bareng sama Abdullah bin Umar ikut. Kamu kemana? Ikut. Ya, dia ke pasar ikut, ini ikut, ketemu orang, nggak ada yang istimewa. Orang Arab itu Bapak Ibu sekalian terbiasa kalau bertamu itu maksimal 3 hari. Setelah 3 hari maka sahibul bait boleh bertanya, kamu itu kesini mau apa? Tapi sebelum 3 hari dalam budaya Arab kalau kita bertamu nggak boleh ditanya. Dia mau nginep silakan nginep. Mau makan ayo makan. Nggak boleh ditanya. Sampai 3 hari, setelah 3 hari Ibnu Umar menyerah. Terus dia bilang sama orang itu, saya mau pamit. Dia lemas karena dia tidak melihat ada yang istimewa. Mungkin ini orang kebetulan aja dia masuk surga, tahu apa amalnya ini orang. Kemudian pas pamit, kata orang itu, ya silahkan. Nggak berapa lama ditarik tangannya sama orang itu. Mungkin kamu itu kesini itu mendengar Rasul bilang begitu tadi. Akan datang seorang ahli surga. Kata Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, iya, saya bingung kok kamu ini nggak ada sesuatu yang istimewa, tapi kok dibilang masuk surga? Kalau tadi sholat apa itu juga aku juga begitu, bahkan lebih dari itu. Apa jawab orang ini Bapak Ibu sekalian? Dia bilang, saya memang seperti itu, tidak ada lebih, tidak ada kurang, kecuali ada satu hal. Apa itu? Kata Abdullah bin Umar, saya tidak pernah ngomongin orang seumur hidup saya. Saya tidak pernah mencaci maki orang seumur hidup saya. Saya tidak pernah iri hati sama satu orang pun seumur hidup saya. Kalau ada orang yang dapat kebaikan, saya yang pertama bersyukur. Alhamdulillah si Anu dikasih ini. Alhamdulillah si Anu dapat ini. Alhamdulillah. Nggak ada sedikit pun
dalam hati saya buruk sama orang. Kata Abdullah bin Umar, subhanallah, rupanya itu yang bikin kamu masuk surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada orang yang masuk surga karena tadi itu tidak punya jahat sama orang lain. Ya, dia selalu baik sama orang lain. Maka kita jaga. Ya, jangan sampai kita kerjaannya ngomongin orang, jelekin orang, caci maki orang. Akhirnya kita nanti malah tidak bisa masuk surga dan menjadi orang yang bangkrut.